dari teman-teman kita yang ingin berbagi sharing ini memang teman-teman yang one man show tadi. Nah ini kebetulan temanya cocok untuk kita kali ini. Jadi istilahnya dalam waktu yang cepat mendapatkan subscribe yang signifikan. Katakanlah 1000 itu kan batasan minimal untuk monet. Nah, ini didapatkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah ini langsung aja Mas Sofyan sama ngomong sembarang, pokoknya intinya sama ceritanya pengalamannya sampean sama ini jadi YouTuber tenanan apa gak? YouTuber yang bagaimana, terus ya cerita apa adanya aja. Terus dari setelah sampean gabung dengan komunitas, mendapatkan hanya sedikit ilmu, terus sampean istilahnya ya ikut ngalir aja ternyata bisa. Nah itu kan banyak yang ingin tahu juga. Ini semoga nanti bisa jadi pencerahan untuk teman-teman kita yang mungkin kesulitan dalam hal subscribe, mungkin kesulitan dalam hal viewer, mungkin kesulitan dalam hal mencari konten itu sendiri sih. Jadi pengalaman sampean ini nanti bisa jadi salah satu salah satu yang bisa memotivasi mereka untuk menemukan hal-hal tadi seperti itu. Oke Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofyan ya. Untuk channelnya Candy Speed 99. Itu pertama saya tertarik di dunia YouTube itu sebenarnya saya ada teman di Pare ya. Itu channelnya penjahit barbar Mas Roman. Nah itu pertamanya dulu saya waktu di bengkel itu orangnya datang terus meliput. Mas tak liput bengkelmu ben terkenal di YouTube. Nah setelah itu diliput, terus saya kepikiran waktu corona kan kerjaan sepi, orderan nggak ada, kerjaan nggak ada, itu berdua sama adik saya lingali mau ngapain ini, bikin konten aja biar usahanya dikenal orang, minimal itulah, nggak belum kepikiran untuk monetisasi atau ke yang lainnya. Jadi sementara untuk agar usahanya dikenal orang. Terus itu nggak ada kerjaan sama sekali, apa yang diliput iki wes adalah kita bikin cara ngelas lah. Pertama itu, terus ngeditnya saya juga belum tahu sama pengeditan itu, nggak tahu ya, akhirnya lihat YouTube cara ngedit pakai HP. Nah itu ya saya rekam pakai HP, cuman videonya digabung kasih sedikit background, udah upload dulu seperti itu. Terus besoknya lagi ada orang servis, kita ini bikin konten. Nah, jadi setiap hari kita upload karena longgar ya, karena kayak pengerjaan itu masih sedikit, jadi kita upload terus dari situ setelah 1 bulan itu cuma dapat berapa ya, subscribe-nya sekitar 50 sampai 100. Nah itu kita share di YouTube, Facebook, di WA, itu view-nya mungkin nggak ada 50, sekitar 50-an rata-rata. Terus sampai 1 bulan, mulai menginjak ke 2 bulan itu ada 1 video yang grafiknya langsung signifikan. Jadi ada 2 video kejar-kejaran 1000, 2000, setelah itu yang satu langsung melejit 10.000, 20.000 viewernya ya. Penontonnya. Nah, penontonnya. Dari situ saya mulai mendapatkan subscriber. Jadi dari viewer itu, untuk grafiknya itu viewer sama subscriber itu hampir sama. Jadi viewer naik, subscriber naik. Jadi kita kalau nyari subscriber sebenarnya kita cari viewer, jangan cari subscriber. Kalau cari subscriber nanti kadang nggak lihat, nggak nonton video kita. Jadi dari video yang booming itu saya pelajari dari apanya, mungkin dari saya uploadnya, apa dari temanya, terus apa dari barang kontennya itu sendiri. Terus saya coba bikin konten yang hampir sama dengan video itu tadi, ternyata bagus dari dapat tes ternyata bagus ya, viewernya juga
bagus, saya upload langsung grafiknya signifikan. Oh ternyata dari temanya, dari mulai itu saya pelajari dari temanya itu dulu, tapi ya saya selingi. Maksudnya saya selingi itu dari temanya, saya ada yang melenceng, ada tema mungkin yang viewernya bagus, temanya masalah knalpot CB, GL, Tiger. Nah itu tetap saya selingi yang lain, ada Vespa, ada Viz, ada Ninja. Nah itu untuk mencari tahu untuk knalpot yang seperti ini itu viewernya gimana. Terus saya upload melenceng sekali dari knalpot, dari makanan atau dari ngevlog. Itu ternyata yang viewernya bagus itu tetap yang satu jalur dengan yang kita upload setiap hari. Jadi masalah knalpot ya kita upload knalpot terus. Atau kita upload unboxing sesuatu, kipas angin atau yang lain, itu viewernya hampir nggak ada, sedikit. Jadi ya kalau kita terjun di satu jenis konten ya kita maksimalkan di satu jenis itu, kita fokuskan, terus kita cari tahu. Saya upload ada yang pagi, ada siang, sore, malam, itu saya upload. Saya cari tahu ramenya itu upload waktu apa ya. Terus saya lihat grafiknya itu pas punya saya itu malam, antara jam 8, 9 sampai jam 10-an lah, itu grafiknya mulai naik lah. Saya upload di tempat itu ternyata bagus. Dari pengalaman ya meraba-raba ya. Jadi bukan kita mencari tahu di mana, tapi kita raba-raba sendiri di grafik studio YouTube studio kita. Kita cari tahu. Terus untuk judul itu saya rasa sangat berpengaruh ya, karena di rata-rata yang banyak itu di pencarian, di jelajahnya itu keywordnya itu persenannya paling tinggi. Jadi sebelum saya upload YouTube itu saya cari tahu dulu knalpot, umpama saya knalpot kapsul CKC, saya cari di pencarian itu yang muncul judulnya apa saja, saya rangkum. Nah terus saya buat judulnya. Terus dari thumbnail juga gitu, saya belajar ngedit ya agar menarik itu gimana, agar orang melihat thumbnail kita langsung tertarik ngeklik itu gimana. Terus untuk betah di 15 detik pertama itu kita selipkan video yang paling menarik menurut kita ya, itu ditaruh di depan diri 15 detik. Setelah itu baru opening kita, intro kita ya. Jadi itu berpengaruh, karena orang kalau lihat video kita 5 detik itu kok menarik, nanti kita akhirnya lihat terus. Terus untuk faktor panjang durasi video itu juga penting ya. Menurut saya upload itu juga analisis itu gimana ya. Saya upload yang 3 menit sampai 5 menit, 6 menit sampai hampir 20 menit, itu persentase orang menonton itu rata-rata hampir sama, sekitar 30%. Jadi kalau kita upload sekalian yang panjang, minimal 10 menit lah, nanti kita dapat 3 menit sampai 4 menit untuk jam tayang. Jadi bantu. Saya 2 bulan itu jam tayang sudah 4.000, tapi subscriber masih 750, masih kurang. Malah dulu jam tayangnya. Terus dari situ saya genjot yang konten yang rame tadi, saya bikin lagi. Jadi bikin lagi tapi agak berbeda. Nah itu langsung subscribernya langsung nanjak, langsung tembus 1.000. Jadi ya yang penting kita sering upload. Nanti kita akan pengalaman sendiri yang rame yang mana, terus yang kelihatannya agak menarik yang mana, nanti kita cari tahu sendiri. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ya jangan takut sering upload. Nah, yuk pernah mas, pokok nggak ada yang lihat itu satu hari saya upload dapat 2 konten langsung saya upload, pernah. Pokoknya upload terus sampai sekarang sekitar 40-an video. Alhamdulillah subscriber sudah 2.200-an. Waktu 4 bulan. 4 bulanan. Jadi mulai monet itu sekitar 3 bulan ya, itu baru saya daftarkan monet. Ini sekitar 1 bulan ini sudah
Mulanya ada belum? Sudah, tinggal nunggu pinnya. Jadi ya seperti itu, yang penting jangan takut upload, yang penting upload. Saya menariknya di YouTube itu pertama kan buat iseng-iseng, maksudnya buat agar di bengkel kita dikenal, tapi manfaatnya banyak. Yang pertama kita dikenal, dapat orderan dari YouTube. Yang ketiga ini kita jadi YouTuber kan ada penghasilan tambahan, yaitu YouTube itu manfaatnya banyak ya menurut saya. Jadi kalau kita bikin YouTube nggak usah jauh-jauh konten yang bikin yang sana ke sana, tapi yang fokus yang di depan kita yang setiap hari mungkin menarik dilihat orang. Mungkin masnya yang sablon lah itu di upload sablonnya. Jadi seperti itu ya kalau menurut saya juga belajar dari teman-teman, dari Mas Roman, terus dari YouTube juga belajar. Di YouTube itu hampir setiap hari saya nonton video di YouTube cara menjadi YouTuber pemula. Jadi belajarnya otodidak di YouTube.